Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa kajian Ensiklopedia Salat, kita akan lanjutkan kembali pembahasan Ensiklopedia Salat dan sekarang kita akan masuk dalam Mujibatil Ghusl di bab ke-7, yaitu tentang mandi wajib. Dan untuk mempersingkat waktu, maka saya hanya akan menyimak bahasa Arabnya, dan yang akan kita dengarkan hanyalah pembacaan bahasa Indonesianya. Saya sambil menyimak di bahasa Arab, siapa tahu ada terjemahan yang kurang pas. Silakan. Penulis berkata, Bab 7, Mandi. Poin A, hal-hal yang mengharuskan mandi. 1. Keluarnya mani dengan kuat yang disertai rasa nikmat. Ini berdasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Innamal ma'u minal ma'. Air atau mandi itu diwajibkan karena air mani. Dan juga hadis Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza ra'aital madhiya faghsil dzakaraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Fa idza fadakhtal ma'a faghtasil. jika kamu melihat madhi, cucilah kemaluanmu dan berwudulah dengan wudu untuk sholat. Dan jika kamu menyemburkan air mani, mandilah. Sebelumnya, ini adalah hal-hal yang mewajibkan mandi junub. Pertama adalah bila mani keluar. Dan mani itu keluarnya dengan disertai semburan. Atau ada semburan ya. Sesuatu yang menyembur dengan kuat. Kemudian disertai rasa nikmat. Ya. Dan hadisnya adalah yang sudah kita bacakan tadi. Salah satunya, jika kamu melihat air madhi, dan sudah kita bahas di pembahasan tentang najis, bahwa kalau madhi itu najis dan cukup wudu. Sedangkan mani itu suci tetapi harus mandi. Ya, kata Nabi SAW, kalau lihat madhi cukup cuci kemaluan dan wudu. Tapi kalau air mani itu keluar ya, dengan disertai semburan, maka mandi. Selanjutnya, Juga didasarkan pada hadis Ummu Salamah Ummul Mukminin, Anas, dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhum, Ummu Sulaim, istri Abu Thalhah radhiyallahu anhuma, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Apakah seorang wanita itu berkewajiban untuk mandi jika bermimpi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, jika dia melihat adanya air atau keluar mani." Dengan demikian, berarti perempuan itu juga bisa mimpi. Dan manakala dia mimpi lalu keluar mani, maka dia wajib mandi. Terus? Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mani itu jika keluar dari orang yang sedang tidur, dia wajib mandi. Baik keluarnya itu dengan disertai rasa nikmat maupun tidak. Karena orang yang tidur itu terkadang tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki atau perempuan bermimpi, lalu bangun, kemudian dia melihat adanya air mani, dia harus mandi. Dan jika bangun, tetapi tidak melihat adanya air mani, tidak wajib baginya mandi. Nah, saya kira harusnya ini masuk dalam bab tentang mimpi ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, dijadikan dalil. Terus? Ibnu Munzir mengatakan, hal itu telah disepakati oleh para ulama. Jika seseorang bangun tidur, lalu mendapatkan sesuatu yang basah, tidak lepas darinya 3 kemungkinan, yaitu, pertama, dia meyakini bahwa itu adalah mani. Pada saat itu dia harus mandi, baik dia ingat bahwa kejadian itu disebabkan oleh mimpi maupun tidak. Penulis di sini memasukkan masalah mimpi ke dalam masalah keluarnya air mani. Jadi tidak dibuat poin khusus. Jadi bukan gini. Yang mewajibkan mandi. 1, keluar mani. 2, mimpi. Dia tidak buat seperti itu, tapi mimpi langsung dimasukkan dalam keluarnya mani. Kemudian orang yang tidur lalu kemudian terbangun,
Ya, maka ini ada beberapa keadaan. Pertama, dia lihat pakaiannya basah. Dan dia yakin bahwa itu mani. Meskipun mimpinya nggak ingat. Mimpi apa ya? Mimpi apa ya? Ini kok kayaknya ada air mani. Kemudian misalnya dia lepas pakaiannya, dia cium, dia tahu itu aroma khas maninya. Lalu dia meyakini bahwa itu adalah mani, maka dia wajib mandi. Meskipun tidak ingat mimpi apa. Terus? Oleh karena itu, ketika Umar radhiyallahu anhu melihat di bajunya mani karena mimpi, sedang dia sudah mengerjakan sholat subuh dengan orang-orang muslim lainnya, dia pun mandi dan mencuci bajunya. Setelah itu mengerjakan sholat lagi. Ada kejadian Umar sudah selesai sholat subuh. Lalu dia melihat, oh ini ada air mani. Ya. Maka Umar pun mandi lalu mengulang sholatnya tadi. Karena sholatnya tidak dianggap sah. Selanjutnya. Dengan demikian, Umar telah mengulangi sholatnya karena mimpi dalam tidurnya yang paling akhir dengan mengenakan baju tersebut. Kedua, dia meyakini bahwa air itu bukan mani. Pada saat itu, dia tidak harus mandi tetapi dia harus mencuci bagian yang basah tersebut. Sebab pada saat itu hukum yang berlaku padanya adalah hukum air kencing. Yang kedua adalah kayaknya mimpi. Ya, tapi yakin itu bukan mani. Misalnya dia copot celananya, lalu dia cium, dia baui. Dia dapati baunya itu bukan bau mani, tapi lebih netral. Maka orang seperti ini kewajibannya hanya mencuci bajunya, menghilangkan bekas-bekas airnya, air yang ada pada pakaian itu. Tapi dia tidak punya kewajiban mandi. Ya, ada di antara para ulama ada yang mengatakan ini namanya mani capek. Maksudnya adalah seperti mani, tapi dia bukan karena mimpi, melainkan hanya karena kondisi tubuh. Entah kedinginan, entah kecapean. Ya, yang jelas kalau anak pribadi pernah mengalaminya adalah dibaui, oh ini bukan bau mani. Maka airnya cukup dicuci, lalu kemudian wudhu dan tidak perlu mandi. Ketiga, dia tidak mengetahui apakah sesuatu atau cairan itu mani atau bukan. Keadaan ketiga ini tidak lepas dari dua hal sebagai berikut. Tunggu dulu. Yang ketiga adalah dia tidak tahu ini mani atau bukan. Loh, yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi yakin bukan. Makanya dia bilang tadi dibaui. Setelah dibaui, yakin ini bukan mani. Nah ini agak bingung nih. Ya, aromanya kok samar-samar. Kayak mani tapi kayak juga bukan. Gitu. Maka ada keadaan berikut ini. Satu. Pertama, dia ingat bahwa dia telah mencumbui istrinya atau memikirkan hubungan badan atau memandang istrinya disertai dengan nafsu syahwat. Jika demikian, cairan itu dikategorikan sebagai mazi karena ia keluar setelah memikirkan hubungan badan yang seringkali keluar tanpa disadari. Ia tidak berkewajiban mani besar, hanya saja dia harus berwudu seperti wudu untuk sholat setelah mencuci kemaluan dan buah zakarnya dan baju yang terkena mazi tersebut. Ini mani atau bukan ya? Bingung. Maka kalau sebelumnya ada percumbuan atau ada memikirkan perhubungan atau hubungan badan, maka airnya dihukumi madhi. Karena dihukumi hanya madhi, maka cukup mencuci air madhi yang ada pada celana. Tidak usah seluruh celananya, cukup airnya itu saja yang dihilangkan. Kemudian cukup wudhu. Ya. Oh ya, dengan terlebih dahulu mencuci kemaluan. Di sini dikatakan dengan buah zakarnya. Karena ada juga di antara para ulama ada yang mengatakan hanya bagian kemaluan yang kena air madhi saja. Ada yang mengatakan seluruh buah zakarnya juga termasuk. Al-Qur'an nggak perlu mandi. Oke. Yang kedua? Kedua, keluarnya hal tersebut tidak didahului oleh pikiran atau khayalan hubungan badan dan tidak juga cumbuan dengan istri. Yang kedua ini sudah nggak tahu apakah ini madhi atau bukan. Kemudian tidak ada juga didahului dengan percumbuan atau memikirkan hubungan. Maka ini ada khilaf lagi. Silakan.
Mengenai hal ini terdapat dua pendapat ulama. Pertama, ia wajib mandi. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang mendapatkan sebagian dari pakaiannya basah, tetapi dia tidak ingat bahwa hal itu akibat mimpi. Beliau bersabda, dia harus mandi. Ditanya juga tentang seseorang yang ingat bahwa dia telah bermimpi, tapi dia tidak mendapatkan bagian yang basah atau mani. Beliau pun bersabda, tidak ada kewajiban mandi baginya. Tetapi yang terbaik baginya adalah mandi, karena adanya kesesuaian dengan khobar di atas, sekaligus untuk menghilangkan keraguan. Hal itu juga dimaksudkan sebagai tindakan ihtiyati atau kehati-hatian. Ya, pendapat pertama adalah tetap wajib mandi. Karena kelihatan ada air. Meskipun tidak jelas air ini mani atau bukan. Dan meskipun tidak ada percumbuan. Ya, sebaiknya tetap mandi karena ini ihtiyat. Ya, lebih berhati-hati. Nah, pendapat kedua? Kedua, dia tidak wajib mandi karena hukum pokok yang berlaku adalah suci dan keadaan suci itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan, tetapi harus benar-benar dengan keyakinan. Yang kedua, tidak ada kewajiban mandi. Ya, tetap wudu saja. Ya. Karena hukum asalnya adalah suci dan tidak bisa dihukumi najis atau tidak bisa dihukumi sebagai mani kecuali kalau memang yakin. Ya, tidak ada kewajiban mandi kecuali karena yakin itu adalah mani. Anak pribadi ya lebih condong yang kedua, yaitu tidak wajib mandi. Berikutnya adalah sebab kedua kenapa kita harus mandi. Silakan. Kedua, bertemunya dua kemaluan. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu." Jika seseorang sudah duduk di antara keempat anggota tubuh istrinya, yaitu tangan dan kaki, kemudian menyetubuhinya, maka wajib baginya mandi. Juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i wa massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghuslu." Jika dia sudah duduk di antara keempat anggota tubuhnya, yaitu tangan dan kaki, kemudian kemaluan telah bersentuhan dengan kemaluan, maka wajib baginya mandi. Hukum wajib kedua hal di atas dilandasi oleh firman Allah Ta'ala ini, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Dan jika kamu junub, maka mandilah. Intinya, bila seorang suami menyetubuhi istrinya, ya, dalam keadaan dia sudah ya menyetubuhi istrinya, meskipun tak keluar mani. Ya, di sini yang perlu dipahami adalah meskipun tidak keluar mani. Ya, misalnya baru mulai, kemudian datang tamu, mertua misalnya atau orang tua, akhirnya batal, ya, tidak jadi keluar mani. Kemudian tamu pulang, datang waktu sholat, apakah dia harus mandi? Jawabannya tetap wajib mandi, meskipun tidak keluar mani. Ketiga, sebab ketiga, masuknya orang kafir ke agama Islam, baik dia sebagai orang kafir yang belum pernah masuk Islam sebelumnya, maupun orang muslim yang menjadi kafir karena murtad. Masuk Islam, ini termasuk di antara hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Baik memang dari sononya kafir, maupun dulunya pernah Islam, murtad, lalu sekarang mau masuk Islam lagi. Nah, hal itu didasarkan pada hadis Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud akan masuk Islam. Lalu beliau menyuruhku mandi dengan air dan daun sidr atau bidara. Sebab air mandi itu akan membersihkan batinnya dari najis syirik. Di antara hikmahnya adalah membersihkan lahiriahnya dengan mandi. Sebagian ulama mengatakan, tidak wajib mandi bagi orang kafir jika dia akan masuk Islam, tetapi mandi baginya hanya bersifat anjuran. Sebab tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum. Misalnya, barang siapa masuk Islam, hendaklah dia mandi. Cukup banyak para sahabat yang masuk Islam, tetapi tidak ada riwayat bahwa beliau menyuruh mereka mandi.
Seandainya mandi ini wajib, niscaya hal itu akan sangat populer karena umat manusia memang membutuhkannya. Tadi dikatakan bahwa Qais bin Asim pernah mendatangi Nabi untuk masuk Islam. Lalu Nabi menyuruhnya mandi dengan menggunakan air dan daun bidara. Masuk Islam mensucikan batinnya, sedangkan mandi junub itu mensucikan raganya. Dikatakan di sini tadi, ini penting ya. Sebagian ulama berkata tidak ada kewajiban. Mandi itu hanya mustahab saja, hanya anjuran. Nah, kenapa demikian hanya anjuran? Karena yang masuk Islam dari kalangan sahabat itu banyak. Sedangkan kok yang menukilkan pernyataan disuruh mandi ini cuman Qais. Ya, atau sangat sedikit dari sahabat. Padahal yang masuk Islam kan banyak. Harusnya kalau memang itu adalah sebuah kewajiban, tentu para sahabat menukilkan kepada kita secara jamak. Gitu. Aku masuk Islam, aku mandi. Aku masuk Islam, aku mandi. Aku dulu masuk Islam juga, lalu disuruh Nabi mandi. Harusnya kan ramai gitu. Ya, tetapi ini bukanlah sesuatu yang masyhur. Berarti perintah mandi ini bukan perintah general, melainkan hanya sekedar anjuran saja. Nah, tapi ada nanti pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Coba dibaca dulu. Namun demikian, pendapat tersebut dibantah dengan pernyataan bahwa pendapat yang diwajibkan mandi itu lebih kuat. Karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk salah seorang dari umat ini merupakan perintah bagi seluruh umatnya. Yang benar adalah tetap wajib mandi. Karena perintah untuk satu itu adalah perintah untuk semuanya. Nah, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Atau kecuali ada dalil khusus yang mengatakan kondisi orang ini saja, tidak untuk yang lainnya. Ya, tetapi tidak ada pengecualian seperti ini, maka kalau diperintahkan kepada Qais bin Asim, maka ini adalah perintah untuk seluruh umat. Siapa yang masuk Islam, maka dia wajib mandi. Sebagian ulama ada yang berkata pendapat yang lain. Coba dibaca. Sedangkan ulama lainnya mengatakan, jika pada masa kekufurannya itu dia melakukan sesuatu yang mengharuskannya mandi, dia wajib mandi. Tapi jika tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan mandi, tidak wajib baginya mandi. Nah, ini pendapat yang wallahu a'lam nampaknya lebih kuat. Ya, saya juga lebih pilih pendapat ini, yaitu kalau waktu di masa dia kafir ada hal-hal yang mewajibkan mandi, ya maka dia wajib mandi. Kalau tidak, maka tidak. Contoh, kasih contoh di situ. Pernah jima. Misalnya dia sudah besar, dia sudah menikah, terus dia masuk Islam. Dan selama dia dalam status kafir, dia pernah jima sama istrinya. Dan jima itu kan adalah hal yang mewajibkan mandi, yang tadi itu. Iltiqa al-khitanain. Bertemunya dua kemaluan. Maka dia wajib mandi. Kedua, misalnya sudah mimpi. Misalnya dia masuk Islam di usia 20 tahun. Nah, di usia 20 tahun kan dia pernah mimpi basah. Nah, berarti dia wajib mandi. Karena memang sudah pernah keluar mani. Gitu. Tapi kalau contoh, ini masuk Islam ini anaknya ikut bapaknya. Ya, bapak ibunya masuk Islam. Anaknya dibawa juga. Anaknya masih usia 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun. 3 orang misalnya. Dan 3 ini belum ada yang mimpi, belum ada yang baligh. Maka anak-anak ini tidak wajib mandi junub. Gitu. Ini pendapat yang wallahu a'lam lebih kuat. Selanjutnya. Al-Alamah bin Bas mengatakan, mandi untuk masuk Islam itu adalah sunnah, bukan wajib. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan sekumpulan orang yang banyak untuk mandi. Sedangkan Ibnul Qayyim menyebutkan, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu adalah benar, dan pendapat yang paling benar adalah mewajibkan mandi bagi orang yang junub pada saat dia kafir dan bagi yang tidak junub juga. Ya, adapun Syekh bin Baz mengatakan ini cuma sunnah. Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah wajib.
baik yang pernah junub maupun yang tidak pernah junub semasa kafirnya. Pendapat yang tengah-tengah tadi adalah kalau dia pernah junub di masa kafirnya maka dia mandi. Kalau belum pernah junub maka dia tidak wajib mandi. Sekarang hal yang keempat yang mewajibkan mandi. Keempat, kematian seorang muslim selain orang yang mati syahid dalam peperangan. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkenaan dengan orang yang dilemparkan oleh untanya sedang dia waktu itu tengah berihram di Arafah. Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi. Mandikanlah dia dengan air dan daun sidr atau bidara, lalu kafanilah dia dengan kedua bajunya itu. Dan juga didasarkan pada hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui kami, yang ketika itu kami tengah memandikan putrinya. Beliau bersabda, Memandikan di sini karena putrinya wafat ya. Jadi jangan dikira kami mandikan putrinya masih kecil, bukan. Coba diulang. Saya khawatirnya nih dikira memandikan putri yang masih kecil, khawatirnya gitu. Coba diulang cara membaca terjemahnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui kami, yang ketika itu kami tengah memandikan putrinya. Ya, putrinya dalam kurung yang wafat. Ya. Pokoknya Anda tadi kalau gini aja, Anda lagi bayangkan tetangganya mandiin putrinya masih kecil. Ya. Atau bisa juga ditulis jenazah putrinya. Kami sedang memandikan jenazah putrinya. Apa kata beliau? Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aitunna dhalik. Mandikanlah dia 3 atau 5 kali atau lebih dari itu jika menurut kalian hal itu memang diperlukan. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang wafat bukan karena syahid di medan perang, maka dia dimandikan. Sebagaimana perintah Nabi SAW ketika putrinya wafat, kemudian putrinya dimandikan oleh para akhwat. Selanjutnya yang kelima. Kelima, haid. Berakhirnya masa haid merupakan salah satu syarat wajibnya mandi. Seandainya seorang wanita mandi sebelum suci, mandinya tersebut tidak sah karena di antara syarat sahnya mandi adalah suci. Ya. Salah satu yang mewajibkan seseorang mandi adalah manakala haidnya sudah berhenti. Tapi harus berhenti dulu, baru bisa dianggap sah mandinya. Kalau misalnya dia punya siklus 7 hari. Hari ketiga nekat mandi karena suaminya minta. Ya, maka ini tidak sah mandinya. Mereka berdosa. Karena haid belum terhenti. Nah, hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Maksudnya jangan menjauhkan diri, bukan terus sama istri nggak mau seranjang, kan ya? Menjauhkan diri sini maksudnya adalah hendaklah menghindari hubungan. Tidak boleh berhubungan. Oke. Selanjutnya. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Di sini ada kesalahan terjemah dan sudah pernah kita bahas dahulu waktu awal-awal. Yang benar adalah bukan ketika mereka suci, tetapi mereka telah bersuci. Karena beda suci dengan bersuci. Suci itu sekedar hilangnya darah. Bersuci itu artinya mandi. Coba diulang. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Saya kira jelas. Tadi harus ada yang diganti. Bahwa apabila sudah bersuci, artinya sudah mandi, baru boleh dicampur istrinya.
Gak boleh seseorang mengatakan misalnya, yuk Mi. Terus istrinya bilang, tapi belum mandi. Lalu dia bilang, udah gampang nanti aja. Mandinya sekalian, double. Buat haid sekaligus buat jima. Yang gak boleh. Harus mandi dulu buat haid. Baru boleh dicampur. Didasarkan juga pada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abi Hubeish pernah mengalami istihadah. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW. Beliau pun menjawab, Dzalika 'irqun wa laysat bil haidati. Fa idza aqbalatil haidatu fad'i as-salata wa idza adbarat faghtasili wa shalli. itu adalah sejenis keringat bukan haid. Ya, keringatnya ganti. Ya, betul sih, keringat itu irqun juga. Tapi yang paling masyhur itu kita terjemahkan pecahnya pembuluh darah. Atau pembuluh darah terluka. Pecahnya pembuluh darah. Nah, kalau nanti dikira keringat kayak kita seperti biasa kelenjar keringat. Coba diulang. Itu adalah pecahnya pembuluh darah bukan haid. Oleh karena itu, jika waktu haid datang, tinggalkanlah sholat. Dan jika waktu haid itu telah berlalu, mandi dan sholatlah. Nah, ini tadi adalah pertanyaan Fatimah binti Abi Hubeish. Bahwa dia mengalami keluarnya darah terus-menerus. Yang bukan dengan siklus. Kalau siklus itu namanya apa? Haid. Nah, ini nggak pakai siklus. Terus-menerus. Dan warnanya, kekentalannya juga bukan seperti haid. Ya, itu namanya istihadah. Apa namanya? Istihadah. Ya. Dan istihadah ini, kata Nabi, itu adalah karena pecahnya pembuluh darah. Maka, karena ini bukan haid, maka kamu tetap harus sholat. Nanti akan datang insya Allah bab khusus tentang masalah ini. Ya. Adapun kalau yang datang adalah haid, maka tinggalkan sholat. Kalau haidnya selesai, mandi, lalu sholat. Perkataan Nabi, wa idza adbarat faghtasili wa shalli, jika habis masa haid, maka mandilah dan sholatlah. Ini menunjukkan bahwa salah satu yang mewajibkan mandi adalah haid, alias selesai haid. Sekarang yang terakhir, yang keenam adalah nifas. Nifas. Berhentinya darah nifas merupakan salah satu syarat wajibnya mandi. Sebab nifas itu sama seperti haid. Karena sebenarnya darah nifas itu adalah darah haid. Hanya saja selama masa hamil darah itu berubah menjadi makanan anak. Dan setelah anak yang dikandung itu lahir, darah itu pun ikut keluar karena tidak ada lagi yang mengkonsumsi. Darah tersebut disebut dengan darah nifas. Darah nifas itu keluar bersamaan dengan persalinan atau setelahnya, atau sehari, 2 hari, dan 3 hari sebelumnya. Ada yang namanya darah nifas, yaitu darah yang menyertai kelahiran. Bisa jadi duluan darahnya keluar sebelum kelahiran. Begitu juga waktu sambil lahir sambil keluar darah, itu jelas nifas. Dan akan terus berjalan sampai beberapa hari setelah selesainya seseorang melahirkan. Jadi darah nifas itu keluar sebelum, saat, dan sesudahnya. Nah, ini namanya darah nifas. Dan darah nifas ini hukumnya seperti darah haid. Selanjutnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa darah nifas itu adalah darah haid adalah sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang haid. Malaki anufisti. Apakah kamu tengah nifas? Para ulama telah sepakat untuk mewajibkan mandi karena nifas sebagaimana halnya haid. Di sini ada perkataan Nabi SAW kepada Aisyah, Malaki, kenapa kamu? Anufisti, apakah kamu haid? Tapi Nabi tidak bertanya dengan apakah kamu haid. Nabi tanyanya dengan kata, apakah kamu nifas? Nabi bertanya dengan kata anufisti. Sebagai perwakilan dari kata, apakah kamu haid? Ini menunjukkan bahwa hukumnya nifas seperti haid. Yaitu manakala keluar berarti orangnya tidak boleh sholat. Dan kalau sudah berhenti darahnya, maka dia wajib sholat. Nah, selesailah pembahasan tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub. Kita ringkaskan. Pertama, keluarnya mani. Kalau sudah yakin itu adalah mani, maka dia wajib mandi. Kalau dia mimpi
dan dia tidak ingat apakah ini mani atau bukan, maka ada khilaf di antara para ulama, ya, dan itu bisa diputuskan dengan cara dibaui atau dikenali, supaya kita jadi yakin apakah ini betul-betul mani atau bukan. Kemudian kalau seandainya sudah dibaui, dia masih juga belum tahu apakah ini mani atau bukan, maka dia bisa ingat-ingat, kalau dia sempat memikirkan jima atau sempat bercumbu dengan istrinya, maka itu bisa dihukumi sebagai madhi. Maka dia tidak perlu mandi, dia cukup mensucikan kemaluan, lalu kemudian berwudu. Jika dia tidak yakin apakah ini mani atau bukan, dan tidak ada percumbuan, maka ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib mandi, ada yang mengatakan tidak wajib mandi. Saya pribadi lebih yakin tidak wajib mandi. Kemudian yang juga mewajibkan seseorang untuk mandi adalah bertemunya dua khitan. Ya, ini misalnya suami istri sudah lepas baju dan sudah menempel. Bertemu dua kemaluannya. Meskipun tidak keluar mani. Itu sudah wajib mandi. Yang ketiga adalah masuk Islam. Tetapi ini ada khilaf di antara para ulama dalam 3 pendapat. Ada yang mengatakan wajib mandi. Ada yang mengatakan hanya sunnah mandi. Ada yang mengatakan wajib mandi bila dahulu waktu di masa kafirnya dia memang pernah junub. Apakah dengan berhubungan suami istri ataukah dengan mimpi. Yang juga mewajibkan mandi adalah apabila seseorang wafat. Maka jenazahnya dimandikan. Kecuali kalau wafat dalam keadaan syahid di medan perang. Kemudian yang kelima adalah haid, dan yang keenam adalah nifas, tetapi wajib dilihat, baru boleh mandi kalau darahnya berhenti. Kalau belum berhenti, maka tidak boleh dipaksa mandi, misalnya hanya demi supaya bisa berhubungan dengan suami. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada video yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.